Kuasa perkataan. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah membahas kurang lebih ini video yang ketiga pembahasan kita tentang bagaimana kuasa perkataan, yaitu setiap kita harus memiliki percakapan atau perkataan yang benar. Karena kita sudah bahas di bagian pertama, percakapan yang sehat dan mengandung kasih mempunyai pengaruh yang besar. Kemudian yang kedua, kita juga sudah bahas bahwa percakapan yang bijak itu sehat dan mengandung kehidupan. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, ini merupakan bagian ketiga dari tema kuasa perkataan, yaitu pada kesempatan ini kita akan belajar bersama apa yang dinasihatkan firman Tuhan, yaitu mengucapkan perkataan yang benar, namun harus pada saat yang tepat. Mengucapkan yang benar pada saat yang tepat. Amsal menasihatkan pada Amsal pasal 10 ayat 32, bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Firman Tuhan bilang, kalau orang benar dia tahu berbicara apa yang benar dan menyenangkan, tapi mulut orang fasik hanya tahu menyakitkan, tipu muslihat, kata-kata kotor. Bapak Ibu Saudara, di dalam terjemahan lain mengatakan, orang baik tahu mengatakan yang benar, tetapi orang jahat mengucapkan sesuatu yang membuat kesulitan. Nah, perhatikan, orang yang hidup sungguh di dalam Tuhan, dari ucapan perkataan dia kita dapat mengenalnya, dan perkataannya itu akan menyenangkan, dia berbicara benar. Tapi orang yang jahat justru dari perkataannya membawa dia kepada kesulitan. Di dalam Amsal 25 ayat 11 berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Saya baca di dalam terjemahan yang lain, dikatakan demikian, nasihat yang diberikan tepat pada waktunya sama indahnya dengan buah apel emas dalam piring perak. Demikian Amsal mengajarkan orang yang berbicara, menyampaikan nasihat tepat pada waktunya itu seperti buah apel emas di piring atau di wadah perak. Artinya bernilai dan berharga ketika engkau memperhatikan perkataan ucapanmu tepat pada waktunya. Pengkhotbah pasal 8 ayat 5 berkata, siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Di dalam terjemahan yang lain, sederhana Indonesia, dikatakan demikian, tetapi selama kamu menaati perintah raja, kamu akan selamat. Jika kamu bijaksana, kamu akan mengetahui kapan waktunya dan bagaimana caranya melakukan apa yang benar. Dalam perkataan, perbuatan kita, kita akan tahu waktu yang tepat itu kapan. Jadi orang yang bijaksana di dalam hidupnya, dia akan mengatur kapan berbicara, kapan memberikan nasihat. Dia tahu waktu yang tepat. Sehingga Amsal 18 ayat 21 jelas mengingatkan kita, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hati-hati dengan perkataan ucapan kita yang tidak tahu waktu atau tempatnya. Contoh, suami baru pulang kerja dalam keadaan lelah dan capek, sampai di rumah bukan disambut dengan sesuatu yang baik, tiba-tiba istrinya cuman cerocos, cerewet, menggerutu, bersungut-sungut. Pada akhirnya mungkin suaminya bisa tambah stres dan depresi. Di tempat kerja mungkin dia mengalami tekanan dalam beban pekerjaan, atau mungkin sempat dimarah oleh bosnya. Begitu pulang ke rumah, hanya gara-gara perkataan istri yang tidak tahu tempat atau waktu yang tepat, pada akhirnya pertengkaran, perselisihan, keributan dalam rumah tangga terjadi. Hanya dimulai karena apa? Istri tidak tahu mengatur waktu atau timing yang tepat di dalam menyampaikan atau berbicara, Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari, orang yang bijaksana adalah orang yang tahu mengatur kapan dia memberikan nasihat atau kapan dia berbicara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita semakin lebih bijaksana di dalam kehidupan kita, dan kita lebih dapat mengelola, mengatur dengan baik, bahwa di dalam perkataan ucapan kita ada kuasa. Karena itu aturlah dengan baik sesuai dengan nasihat daripada Amsal bagi kita pada kesempatan ini, supaya kehidupan kita menjadi berkat di dalam keluarga, di lingkungan pergaulan, di lingkungan pelayanan. Kehidupan kita menjadi berkat dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.